Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmiyah Maulaud. Saya di sini akan membahas mengenai kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan lembaga. Sebelum kita mengetahui apa itu kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan lembaga, ada baiknya kita mengetahui definisi dari kerjasama dan kolaborasi. Yang pertama, pengertian kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan di mana dua atau lebih pihak saling membantu atau berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kolaborasi adalah proses kerja bersama yang lebih intensif di mana semua pihak berkontribusi dengan keahlian, ide, atau sumber daya mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menyelesaikan masalah bersama. Jadi, kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan lembaga merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas dampak yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai elemen utama untuk membangun kerjasama dan kolaborasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Menentukan visi misi dan tujuan kolaborasi serta mengidentifikasi kebutuhan dan peluang yang ingin dicapai bersama, seperti pengembangan program, pembiayaan, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua, pemetaan stakeholder. Mengenali pihak-pihak yang relevan, misalnya pemerintah, swasta, organisasi non-profit, institusi pendidikan, dan komunitas. Memahami peran dan kontribusi potensial masing-masing pihak dalam mendukung lembaga. 3. Membangun kepercayaan. Transparansi dalam komunikasi dan pelaksanaan program serta menjalin hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung. Keempat, perjanjian kerjasama. Menyusun kesepakatan formal yang mencakup ruang lingkup kerja, tanggung jawab masing-masing pihak, alokasi sumber daya, dan mekanisme evaluasi, serta menjaga fleksibilitas untuk menyesuaikan jika ada perubahan di lapangan. Kelima, penyelarasan sumber daya. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak seperti dana, pengetahuan, teknologi, atau jaringan, dan pembagian tanggung jawab yang adil berdasarkan keunggulan masing-masing pihak. 6. Implementasi dan monitoring. Membentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tujuan kerjasama tercapai. 7. Pengembangan kapasitas bersama. Pelatihan, workshop, atau pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan untuk inovasi dan berkelanjutan. 8. Komunikasi yang efektif. Membuka saluran komunikasi yang jelas dan konsisten antar mitra, dan menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dengan pendekatan musyawarah. 9. Evaluasi dan keberlanjutan. Melakukan refleksi atau keberhasilan dan tantangan dari kerjasama, dan menyusun rencana keberlanjutan program agar dampaknya tetap terjaga. Berikut adalah contoh kerjasama dan kolaborasi. Contohnya ada pada lembaga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk penjelasan singkatnya bisa kalian lihat pada video ini. Kerjasama yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi lembaga dan masyarakat luas. Berikut ini adalah contoh kasus nyata. Kemnaker ajak 3 lembaga internasional kembangkan SDM ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan menggelar kegiatan yang membahas tentang pengembangan kompetensi aparatur ketenagakerjaan pemerintah pusat dan daerah melalui kerjasama internasional. Acara ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan beberapa lembaga internasional ternama seperti Japan International Cooperation Agency, Korea International Cooperation Agency, dan International Labour Organization. Fokus utamanya adalah mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Maka kebutuhan kita adalah meningkatkan aparatur negara kita yang merata dari Sabang sampai Merauke. Melalui pendekatan Quad Helix, kita mengintegrasikan dunia pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dan produktivitas nasional. Inisiatif ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk selesaikan tantangan masa depan ketenagakerjaan di Indonesia.
Baik, itulah penjelasan mengenai kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan lembaga beserta contoh-contohnya.